Rasulullah salamun ya Rafi'a syafi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafi wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafi wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن أعمالنا بالحلم وسهل لنا أبواب رحمتك وافتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman 60. Khatimatu hadil umriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatu hadil umri bi asya'a tattasilu bima taqaddama wa tan'atifu alaihi an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mauludu hatta yabqal hijrah ma amilahu min hasanatin kutibat li walidayhi wa in amila bai'atan lam tuqtab alayhi wa la ala walidayhi idza balagha hujjah jawajarul alal qalam Allah subhanahu al malakain adadain yahmadunihi wa yusadidanihi idza balagha arba'ina sanatan al-islami amanahu Allah bisalasi al-jununi wal jinabi wal barasi idza balagha khamsina sanatan Allah anhu sabahu idza balagha sittina sanatan sabaqahu al-inabata ilahi lima yuhibbu idza balagha sab'ina sanatan ahabbahu al-sama'i idza balagha thamanina sanatan katallahu subhanahu wa ta'ala hasanatihi wa tajawaza an sayiatihi idza balagha tis'ina sanatan ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa syafa'ahu li ahli baitihi wa kana nasirallahi fil ardi wa idza rudda da'al umri dika ya'lamu bidun syai'an wa tawallahu ma kana ya'malu bi sihhatihi min khair wa amila syai'atan lam tuktab alaihi hada hadisa الشيخ أبو علي بن علي القاسم اليمني إلى أربعين الجماعة في غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatu hadal umri, penutup fase atau umur seorang manusia. Fi asya'a tattasilu bima taqaddama wa tan'atifu alaihi, membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran, ya, penjelasan yang telah lalu dan apa-apa yang berkaitan kepadanya. Jadi yang kita udah pelajarin dari awal sampai khatimah tersebut, penutup, ini akan diulang sedikit yang ada hubungannya dengan pelajaran yang telah lalu. An Anas radhiyallahu anhu qala, riwayat bersumber dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, pernah bersabda
wasallam al-mauludu hatta yablugh khumsa. Bayi sampai mencapai usia balik. Ya, bayi tersebut sampai usia balik. Maknanya bagaimana yang dilakukan seorang tersebut dari bayi sampai balik, anggap baliknya umur 15 tahun. Nah, ini dari semenjak dia lahir sampai bayi tersebut, ya, sebelumnya ini ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ma'amilahu min hasanatin kutibat li walidayhi. Anak kecil yang belum balik, kalau dia beramal baik, pahalanya buat orang tuanya. Anak kecil belum balik berbuat baik. Anak kecil belum balik, dia ngaji, dia sholat, dia ke masjid, dia hadir maulid, ya dia hadir ziarah. Kebaikan bukan? Kebaikan. Dia puasa. Pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya. Orang tua yang mana? Orang tua yang semasa sebelumnya, semasa kecil, artinya orang tua yang nyuruh, yang menyuruh suatu ibadah, yang ngajarin tata cara ibadah. Jadi orang tua jangan nyuruh anaknya sholat, ajarin tata caranya gimana. Orang tua jangan hanya nyuruh anaknya wudu, ajarin bagaimana wudu, dari mana batas muka, apa rukun wudu, ya, batas muka mana, batas tangan mana, mana kepala, mana kaki, ajarin. Karena kalau disuruh wudu, nanti dia wudunya salah-salah. Kalau wudunya salah-salah, nggak sah wudunya, maka dia nggak berpahala. Orang tua rugi, nyuruh doang, nggak ngajarin. Nah, kemungkinan kalau orang tua yang nggak ngajarin, bapak emak yang nggak ngajarin, bapak emaknya nggak tahu cara wudu yang benar. Jadi nggak ngajarin, bapak emaknya salah juga kalau wudunya. Ya, dia nggak ngajarin. Nah, jadi sini katakan ma'amilahu min hasanatin kutibat li walidayhi. Perbuatan baik yang dilakukan dari anaknya sebelum balik, baik laki maupun perempuan, pahalanya buat kedua orang tuanya. Berapa lama dia berbuat baik? Ya tergantung dah. Ya, anggap dari umur 5 tahun berbuat baik. Ya, dia musola, dia ngaji, hadir majlis taklim, pahalanya buat orang tuanya. Wa ayin amila syai'atan, kalau itu anak yang belum balik berbuat maksiat, bagaimana dosanya? Lam tuktab alaihi wala alaihi. Si anak kecil nggak dapat dosa, bapak emaknya nggak dapat dosa juga. Allah telah baik ya kira-kira. Giliran pahala dikasih, dosa nggak dikasih. Ya, jadi anak kecil berbuat baik, yang belum balik, pahalanya buat orang tuanya. Tapi kalau anak kecil nakal, bandel, berbuat dosa, anaknya nggak dapat dosa, bapaknya nggak dapat dosa. Selama bapak emaknya nggak nyuruh, lu ke musola aja deh, ambil sendalnya cakep-cakep. Ya, ayah nomor 44 beri gitu. Spek-speknya dahil. Ya, ayah nomor 44 ya. Kok ayah nyuruh begitu? Lu nggak dapat dosa. Lu nggak dapat dosa. Lu belum balik. Jangan ngajak aja. Nah, ini kalau dia dapat dosa, orang tua dapat. Orang tua nyuruh berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat ya. Dia tuh lu nggak berdosa, tenang aja, ya, nggak hukuman. Kalau hukum negara apa? Anak di bawah umur ya. Iya. Kok ada anak di bawah umur, nggak ada anak di atas umur? Nah, dengar nggak anak di atas umur? Ada. Dewasa. Ada. Kok ada bawah, ada atas? Ada. Nggak ada. Separuh bayi apa? Setengah tua. Kalau satu bayi? Wah. Separuh ada. Bahasa gini ya. Ada separuh, kalau setengahnya ada, asalnya full nggak ada. Jiben full. Ini loh. Full. Kebaya. Paruh Pak Mustafa, kok ada paruh baya? Satu baya nggak ada? Sebaya. Oh. Macam-macam bahasa ya. Bawa umur di atas umur nggak ada ya. Nah, jadi Allah Ta'ala baik. Ya, gila dapat pahala dikasih bapak emaknya. Gila dapat beranak berbuat dosa nggak dapat dua-duanya. Anak yang nggak dapat, bapak yang nggak dapat. Ya, paham ya. Nah, jadinya inilah Allah Ta'ala punya kebaikan kepada kita semua. Amin. Ya, yang baik-baik dikasih, yang jelek-jelek nggak dikasih ya. Baida balagha hunta wajaro al-qalam. Kalau udah balik dan udah datang tulisan jaro al-qalam berarti mengalir. Malaikat raqib sama atid mulai bertugas. Kalau anak kecil sebelum balik, malaikat sama atid ya belum bertugas untuk dia. Dia mau ngapain bebas.
Berbuat baik, pahala tua. Berbuat dosa, ya nggak dapat apa-apaan. Nah, kita ngalamin, semuanya ngalamin. Karena masih kecil, masih anak-anak. Amin nggak? Kita pernah nyolong jambu, apalagi EM tuh. Yang kecil, enggak apa ya nih? Mangga. Apalagi tuh, jambu, apalagi mangga, selotetin, dapat jabut, jatuh. Apalagi dosa nggak? Enggak. Baik nggak kira-kira? Ya ngambil ini orang masih kecil zaman dulu. Iya kan kita, emang kayak gimana anak kecil ya? Ya, nah, udah ya. Nah, jadi kalau udah balik gimana? Wajar al-qalam, mulai datang tulisan. Tulisan, malaikat kisah mulai bertugas. Bertugas, mulailah keduanya mencatat kebaikan dia, mencatat perbuatan dosa dia, mulai catat. Ya. Sampai kapan rakib semati bertugas? Dari balik sampai seorang mati. Nah, sekarang rakib semati 2 orang, orangnya banyak, ya udah dipikirin. Mereka maut Israel satu bisa cabut nyawa sedunia, bisa nggak? Bisa. Nah, rakib semati, ini ada rakib semati, ada nggak semuanya? Ada. Jadi insya Allah saat ini yang nyatat kejahatan nggak ada. Rakib semati yang nyatat kebaikan 2 insya Allah. Amin. Karena kita hadir majlis taklim, hadir pengajian ya. Amin ya rabbal alamin. Bikinlah dia pencatat kejahatan pensiun biar dia nganggur. Bagaimana caranya supaya dia nganggur? Udah, kita jangan berbuat yang haram, jangan bermaksiat, nanti dia nganggur. Udah, gimana aja deh. Jadi, jangan catat kebaikan semua ya. Nah, insya Allah kita bisa begitu ya. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi gimana kalau udah balik ya? Amar Allah subhanahu al malaikati alladza ma'ahu yahfadunihi wa yusadinanihi. Kalau udah balik Allah suruh 2 malaikat ya Mencatat. yang yahfadunihi, yang keduanya ngikutin ya, ngikutin, menjaga, kedua menjaga kemana dia pergi, apa yang dia berbuat dicatat semuanya ya. Jadinya yusadinanihi sama, artinya dia jaga dari dia menjaga, nempel terus bahasanya, nempel diikuti terus, apapun perbuatan perkataannya yang baik tidak baik dicatat semuanya kalau udah balik ya. Kemudian faida balagha arba'ina sanatan fil Islam, kalau dia dari balik sampai umur 40 tahun berarti 25 tahun, anggap balik 15 tahun, tambah 25 berapa? 40. Nah, 40. Kalau orang udah umurnya 40 berislam, masih dalam Islam atau Muslim ya, amanallahu minna salasi. Orang kalau udah umur 40 Allah selamatkan dia daripada 3 macam perkara. Pada umur 40 kita semua 40 gak? Event cuma 400 nih. 400 ya. Ya, semua ada nggak yang 40 nih? Nggak ada. Yang itu berapa ya? 60. Nah, tidak apa nanti ya. Orang Muslim kalau udah umur 40 gimana? Allah selamatkan, artinya enggak, kalau jaga enggak kena lagi dari 3 hal. Mana yang pertama? Al-jununi. Orang kalau umur 40 nggak bisa gila. Muslim umur 40 nggak bisa. Orang gila tuh sebelum 40. Kalau 60 tahun gila, bawaan dari kecil. Jadi udah nggak PA lagi. Ya. PA sebelum balik. Sebelum balik dia PA terus. Ini ada tetangganya ada 50 tahun PA. Gila, ini bang. Dari dulu udah PA. Nggak baik-baik. Sudah berusaha apa? Pokok 40 selamat daripada gila, nggak gila lagi. Enak nggak? Jadi kalau dia gila, berarti dia umur 40 dia. Umur 40 dia selamat ya. Nah, Dinun nggak gila lagi, tenang aja. Bebas, nggak ada orang gila. Artinya awal gila ya, bukan bawaan. Kalau bawaan emang dia dulu ya, ini bawaan emang artinya pada 40 nggak gila lagi. Gila terjadi sebelum 40 ya. Ini 40 umur penentuan mau dibawa kemana diri tersebut, bawa ke neraka apa ke surga, penentuan ya. Rasul diangkat jadi Rasul umur 40 tahun ya. Nah, makanya kita nih kalau kita dengan umur 40 jangan macam-macam. Di depan kita ada 2 jalan, surga, neraka.
taat, maksiat, mana kita pilih? Jangan kita berhenti di persimpangan. Udah, emang mesti nentuin. Albert mau 40 tahun mau kemana? Mau kemana nih? Ke maksiat apa taat? Surga apa neraka? Kita tentuin mau 40. Nah, kalau 40 ke atas tersebut orang perbuatan baik, berarti dia udah milih jalan ke surga. Kalau 40 dia udah terus-terusan maksiat, nggak sholat, nggak ibadah, dia udah milih jalan ke neraka. Udah begitu. Kan tentuin, bisa nggak mundur? Udah jalan ke neraka. Kata Baromek, Anda putar balik. Putar balik. Bisa nggak? Bisa kali ya? Bisa balik. Bisa. Kalau dia taubat, istighfar, nah tapi penentuan 40. Yang paham ya? Ya. Nah jadi orang yang 40 tahun, insya Allah selamat daripada kegilaan, gila. Wajudami wal barasi, Allah selamatkan orang pada 40 tahun selamat daripada penyakit belang dan lepra. Kusta lepra nggak ada lagi, selamat. Terjadi judam wal baros, kusta lepra terjadinya sebelum 40 tahun. Ya. Kemudian sampai kapan? Faida balagha khamsina sanatan, jika seorang udah sampai umurnya 50 tahun. 50 tahun. Bagaimana? Khaffafallahu anhu hisabahu. Nanti kalau dia meninggal dunia, hisabnya Allah ringankan. Allah ringankan hisabnya. Khaffafallahu anhu hisabahu, hisabnya Allah ringankan. Udah umur 50, ya. Terus faida balagha sittan sanatan, kalau umurnya udah sampai 60 tahun, razaqal inabata ilaihi bima yuhibbu. Allah berikan dia al-inabah. Apa inabah? Jalan kembali kepada Allah, arti perbuatan yang baik, ya, ada sesuatu yang Allah cintai. Artinya kalau dalam 20 tahun habis semuanya. Ya, kerjaannya udah kembali kepada Allah aja, nggak ada maksiat lagi. Maka kalau ada orang 60 tahun masih nakal, masih bandel, kelewatan orangnya. Ini mesti inabah, mesti kembali kepada Allah. Udah, yang dulunya agak baik, udah kembali ke Allah Ta'ala. Yang dulu jauh dari Allah, udah balik ke Allah Ta'ala. Gak pantas lagi. Kalau kata orang-orang, udah bau tanah kuburan ya? Bau tanah. Bau tanah. Emang kerjaannya kan gali tanah kali. Enggak, ya. Jadi udah gak pantas lagi, mau ngapain lagi? Kematian makin dekat gak? Udah makin dekat, umur 60 tahun, bukan anak-anak Putin, yang udah injury time ya. Lampu kedap-kedip, ya. Ya. Nah, terusin faida balagha sab'ina sanatan, jika seorang muslim umurnya sampai 70 tahun, laki atau perempuan, tetap dia jadi orang baik, ahabbahu ahlus sama, penduduk langit cinta sama dia. Nah, kita ada kayak 70 tahun nih, berapa orang 70 tahun nih? Itu Ibrahim berapa tahun? Hah? 65 tahun. Ya, apa ya? Itu berapa? Ya, di mudah-mudahan. Ingat berapa tahun? Mudah-mudahan. Sabin berada. Hah? Umur. 5. Berapa nih? Ini kalau 70 tahun, ahab orang sama penduduk langit cinta sama dia. Hah? 9,5. Ya, paham nggak? Udah kelewatan. Ya, jadi udah 70 tahun, ahab orang sama penduduk langit cinta sama dia. Kenapa? Dikasih umur sama Allah sampai 70 tahun masih taat. Masih udah habis semuanya, udah jadi orang baik, penduduk langit cinta sama dia. Dipuji-puji, hebat bulan umurnya 7 tahun, tampaknya makin hebat, makin ini, maka orang penduduk langit cinta sama dia, ya. Tapi lawan katanya kalau 70 tahun masih bandel, penduduk langit 4 sama dia. Cabut. Ya, 4 sama dia, ya, paham ya. Faida balagha samina sanatan, kalau orang udah umur 80 tahun, ini muslim semua ya, kita orang kafir. Kata Allah subhanahu hasanatihi wa tajawuz asyati, Allah berikan buat dia pahala dan Allah Ta'ala maafin dosa-dosanya. Tuh orang muslim umur 40 tahun, pahala kasih Allah Ta'ala, maksiatnya dosanya Allah ampunin. Kalaupun dia gak istighfar. Kenapa? Umurnya sampai 40 tahun dia taat semua, dia Allah ampuni. Enak gak? Nah, ini untuk keuntungan orang yang umur panjang, ya. Terus sampai 100 tahun ya. Kemudian wa faida balagha tis'a sanatan, kalau dia umurnya udah 90 tahun, itu mau gak 90 tahun? Hah? Mau gak? Ini ada kelebihan, orang yang umur 90 tahun ada kelebihan nih. Faida balagha tis'a sanatan, kalau orang udah mencapai umurnya 90 tahun, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar,
dosanya Allah yang telah lalu Allah ampuni semua. Yang akan datang Allah terampuni semua. 90 tahun. Maka minta banyak umur. Nah, 90 tahun ada kelebihan tuh. Dosanya yang akan datang, yang telah lalu Allah ampuni. Yang akan datang Allah ampuni. Karena udah nggak, dunia udah nggak nafsu. Maksiat udah nggak nafsu. Apa? Misalnya udah apa? Ya udah sisa-sisa umur aja dah. Itu jarang ya 90 tahun. Jarang ya. Tapi kalau ada ya orang biasanya kalau 80 ke atas namanya al-mu'ammar. Apa makna mu'ammar? Orang yang Allah panjangin umurnya. Ada mu'ammar 105, 110 ada. Mu'ammar, bukan mu'ammar zat bukan. Mu'ammar yu'amiru itu orang yang Allah panjangin umurnya, yang mu'ammarin. Kemudian faida apa tuh? Wa syafa'ahu fi ahli baiti. Orang kalau umurnya 90 tahun, dosa yang telah lalu Allah ampuni, dosa yang akan datang Allah ampuni juga. Dia dikasih mandat untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Anggap dia meninggal dunia, umur 90 tahun, 90 tahun meninggal dunia, dia bisa memberikan syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Dinolong anaknya di akhirat, dinolong cucunya, dinolong bininya. Ya, bininya ada 4. Wow. Ya, yang satu cerewet, bandel, 3-2 ditolong. Tolong juga. Oh, enggak. Nah, jadi keluarganya bisa diberikan syafaat sama dia. Nah, untung ya orang yang umurnya sampai 90 tahun ya. Wa kana asirallahi fil ardi. Nah, dia kalau asir maknanya tawanan. Wa kana asira fil ardi, dia adalah kalau masih hidup laksana atau seperti tawanan Allah Ta'ala di muka bumi. Mana apa? Tawanan kan di penjara. Di penjara udah terlindungi, nggak ada yang apa istilahnya ganggu dia, nggak ada ininya, itu namanya asir. Udah terpelihara, ya umur sampai 90 tahun ya. Nah, sekarang bagaimana? Faida rudda ila adil umri likaila ya'lama mimma bisya'an. Kalau dia sudah 90 tahun sampai masa pikun, nggak tahu apa-apa lagi tuh. Makna ila adil umur ma pikun, dia tidak tahu lagi apa yang dia tahu, pikun. Nah, ini di sini sebutin pikun sebut terjadinya sini 90 tahun ke atas. Tapi ada ke orang 50 tahun pikun? Ada. Pikun-pikunnya masa apa pikun? Ini pikun benar-benar pikun. Yang dia tahu nggak tahu lagi, yang dia tahu lupa kemana. Ya. Jarang. Ini terjadinya biasanya di sini kalau yang pikun beneran, mungkin wallahu alam lain masa, lain umur wallahu alam. Kalau zaman dulu terjadi pikun 90 tahunan. Kalau umurnya Allah panjangin dari 90 sampai ke atas, dia pikun. Dia nggak tahu apa-apa lagi. Yang anggap dia apa Quran, hilang hafalannya. Dia udah nggak ini lagi, dan ini lagi. Pokok udah. Yang dia tahu jadi nggak tahu. Ya, bagaimana? Ya, kalau dia pikun, kataballahu lahu ma kana ya'malu bi sihhati bil khair. Allah Ta'ala tulis buat dia kebaikan yang dia lakukan selama dia hidup. Selama dia hidup, pahalanya dialiri sama Allah Ta'ala. Karena sebelum pikun, sehat akalnya dia taat Tuhan, ya, berbuat baik, hadir majlis taklim, hadir pengajian, pergi ini, semuanya ke masjid, ke mushola, berbuat kebaikan, ditulis pahalanya, dialiri sama Allah Ta'ala. Kalau udah umur 9 tahun ya. Wa in amila syai'atan, ya, kalau dia pernah berbuat dosa, lam tukta alaihi, nggak ditulis lagi. Ya, bisa juga terjadi yang zaman dahulu anggap dia apa tuh pernah berbuat masa muda berbuat maksiat, udah terhapus, lantuk tak alih, udah tahu nggak cukup dosa lagi. Yang Allah tertulis cuma kebaikan aja. Ya, ini kelebihan ya daripada orang-orang yang umurnya panjang ya. Kita sampai mana? Wallahu a'lam. Ya, sampai mana? 60 atau 70 wallahu a'lam ya. Waqad Zakara hadal hadisa Syekh Ahmad bin Ali bin Abi Qasim Al-Yamani. Yang di hadis yang di atas disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ali bin Abi Qasim Al-Yamani bila arba'in allati jama'a, dalam kitab beliau bernama Arba'in yang beliau karang. Jadi Syekh Ahmad bin Ali karang kitab namanya Arba'in. Situ berisikan hadis-hadis dasar tentang umur-umur manusia. Fi ghufrani ma taqaddama min dzunbi wa ma ta'akhkhar. Situ juga membahas tentang dosa, tentang ampunan Allah Ta'ala terhadap hambanya, dosa yang terlalu diampuni, dosa yang akan datang Allah Ta'ala ampuni dibahas juga.
Nah, ini keuntungan bagi orang-orang yang Allah kasih umur panjang, ya. Insya Allah kita minta yang mana nih? Umur panjang, ya siap-siap aja, ya. Apa umur pendek? Mau yang mana? Pendek umurnya, ada nggak? Umur pendek apa dikit sih? Kalau buat benar, yang benar panjang umur atau banyak umur? Umur banyak umurnya, banyak kan angka bilang kan, kalau bilang banyak panjang. Banyak, ini yang benar banyak umurnya Iya. bukan pendek, bukan panjang ya, bukan panjang. Nah terus ya, wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, ya mutul mar'u ala ma asya alaihi. Kita ada apa nih? Seorang mati, bagaimana kehidupan sehari-hari, bagaimana cara hidupnya. Hidupnya berbuat baik, mati baik. Hidupnya berbuat maksiat, mati maksiat. Hidupnya mulia, mati mulia. Hidupnya hina, mati hina. Itu aja. Ini ya, ada orang yang maksiat, mati mulia ada. Jadi kita jangan saya maksiat aja, tetangga saya orang maksiat mati mulia. Kalau kita seperti dia, kita nggak tahu nasib kita, enggak. Udah taat aja deh, karena perbuatan sehari-hari kita menentukan bagaimana cara mati kita. Dah itu aja. Sehari-hari kita berbuat baik, insya Allah kita mati baik. Sehari-hari kita mulia, perbuatan mulia, kita mati mulia. Sehari-hari kita maksiat, gak mustahil kita mati maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita akan kajian ya. Wa yub'atsu ala ma mata alaihi, dibangkitkan tergantung bagaimana cara mati dia. Ya, ada orang mati dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah, masih pakaian ihram, dia meninggal dunia. Ya, ini kita sudah tahu dalam hukum gimana? Sama, larang ihram tersebut istilahnya disamakan. Ya, kalau orang biasa kan kepala ditutup tuh pakai kain kapan, tapi begitu di ihram, mati dalam ihram haji atau umrah, kepalanya dibiarkan terbuka. Kan lagi ihram larangan ya tutup kepala. Larangan. Jadi nanti orang yang mati dalam ihram dapat dikenali di akhirat. Ya, begitu dibangkitkan dia pakai pakaian ihram. Nah, ketahuan nih, wah mati dalam ihram. Jadi dibangkitkan, dihidupkan kembali tergantung bagaimana cara mati dia. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Idza aradallahu bil abdi khairan ghassalahu. Allah Ta'ala kalau menginginkan kebaikan buat hambanya, jika Allah Ta'ala inginkan seorang menjadi hamba baik, kebaikan pada hambanya, ghassalahu, Allah Ta'ala akan cuci dia. Jika Allah Ta'ala inginkan orang jadi orang baik, Allah Ta'ala akan ghassalahu, Allah Ta'ala cuci dia. Kila, maka sahabat tanya, wa ma ghuslu ya Rasulullah, apa maksud Allah telah cuci dia? Apa maksudnya? Qala Rasul menjawab, yuwaffiquhu li'amin sholihin qabla mauti. Allah kasih taufik untuk dia berbuat baik sebelum dia mati. Nah, jadi anggap satu orang sehari-hari berbuat baik, ya, udah tua, ya, berbuat baik juga, menjelang kematian berbuat juga. Ini ya Allah kasih taufik terus untuk beramal soleh sebelum dia mati. Maknanya sebelum mati dia perbuatan yang baik sehari-harinya. Ini udah alatnya cuci. Nah, ini kita nggak aneh sama orang demikian. Tapi ada orang ahli maksiat, sehari-hari maksiat, nggak sholat, pokoknya bermaksiat, ninggalin kewajiban, menjalankan yang dilarang. Setahun sebelum mati dia berubah. Ya, sering ke masjid, ke mushola, hari pengajian, berbaik, sedekah darinya. Nah, berarti Allah lagi cuci dia. Dicuci, ya Allah kasih taufik untuk beramal soleh sebelum dia mati. Sekalipun sebulan, sekalipun seminggu. Ada pernah jumpa nggak? Sehari-hari maksiat, tapi sebelum mati berbuat baik. Nah, berarti Allah Ta'ala cuci dia. Nah, cuci ya, mana Allah Ta'ala bersihin. Bagaimana cara nyucinya? Yuwaffiquhu li'amin sholihin qabla mautihi al-haditha. Allah Ta'ala beri taufik sama dia untuk beramal soleh sebelum dia mati. Sehari-hari nggak dapat taufik untuk beramal soleh, sehari-hari maksiat. Sebelum mati, ya, nggak tahu setahun, apa 6 bulan, apa sebulan, apa seminggu, dia berbuat baik. Nah, berarti dikata dapat taufik. Nah, yang rugi, yang nggak Allah telah cuci.
sehari-hari maksiat, nggak alat-alat cuci, sampai mati berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ada yang begini? Banyak. Ya, kalau ada orang sehari maksiat, berbuat maksiat, ya, nggak ada taufik semua dari masa mudanya nggak dapat taufik untuk beramal soleh. Sampai menjelang mati nggak dapat taufik juga, udah cerai sama Allah Taala. Berarti apa? Dia kemungkinan Allah inginkan dia jadi orang baik. Ya, insya Allah kita minta yang pertama nih, ya, yang Allah inginkan jadi orang baik. Oleh karena cuci kita, ya, kita tetap dikasih taufik untuk berbuat amal baik sampai kita meninggal dunia, ya. Wa qala alaihi salam, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Waqad marra ali janazatin. Rasul bersabda, yang mana ya di hadapan Rasul lewat seorang jenazah. Jadi ada orang bawa jenazah. Bawa jenazah di hadapan Rasul, ya. Kemudian Rasul nanya, ya, mustarihun Rasul bersabda mustarihun atau mustar minhu. Mustari atau mustarah, ya. Mustar minhu. Kalau sahabat nanya, Rasul ngomong mustari atau mustarah minhu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mustarih wa mal mustar minhu. Apa yang dimaksud dengan mustarih? Apa yang dimaksud dengan mustarah minhu? Kalau bahasa kita, mustari dia istirahat. Kalau mustaroh, orang lain istirahat. Kalau bahasa kita, ya, apa mustari, apa mustaroh? Maka Rasul menjawab, al-abdul mu'minu yastahiru min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang mukmin kalau meninggal dunia, dia orang istirahat. Daripada apa? Daripada permasalahan dunia. Permasalahan dunia dan wa adaha, segala macam musibah dunia, menuju rahmat Allah Ta'ala. Karena di dunia tempat cobaan, tempat ujian. Kita dapat yang enak-enak, cobaan, semuanya musibah di dunia. Kalau orang mukmin mati, dia istirahat. Udah mati tenang. Maka siapa yang mati tenang? Orang mukmin. Yang mati tenang, istirahat daripada Pak kesumpakan dunia. Nggak sumpah lagi, nggak stres lagi. Istirahat daripada apa? Musibah. Istirahat dari segala macam yang nggak enak-enak di dunia, istirahat ya. Maka kalau bilang telah meninggal dunia dengan tenang, apa makna tenang? Semua orang meninggal dunia tenang, nggak ada yang gerak-gerak. Paham nggak? Ya, kalau tenang ya mustarih, dia meninggal dunia, dia istirahat daripada apa? Dia enak nih, mati udah tenang. Ya kalau dia mukmin ahli taqwa udah tenang, ya, kesumpahan dunia nggak ada lagi, ya. Nah, jadinya cobaan, musibah nggak ada lagi, ya. Nah sekarang orang katanya wal fajiru yashtari minhu al ibad wal bilad. Orang ahli maksiat fajir yang istirahat siapa? Yang kalau dia mati ada istirahat, senang. Siapa? Ya, masyarakat dan negara senang kalau dia mati. Karena dia penjahat. Karena dia orang brengsek. Ya, apa misalnya pokoknya apa tuh orang ahli maksiat, ya. Ya. Jadi orang yang ahli maksiat kalau dia mati disyukurin. Siapa yang syukurin? Masyarakat syukurin. Negara girang. Kata wah, alhamdulillah mati dah. Brengsek untuk adanya di dunia repotin orang. Ada yang di dunia nyusahin orang. Girang enggak? Siapa yang istirahat? Masyarakat istirahat, tenang. Jadi masyarakat tenang, dia mati tenang. Kalau orang mukmin yang mati yang tenang. Kalau orang mukmin mati yang tenang siapa? Dia tenang. Tapi kalau orang ahli maksiat, penjahat, yang hidup nyusahin orang, masyarakat, orang lain tenang. Abah mati, kenapa nggak dia dulu aja? Ya, doa gua gobel deh, gua bacain 40 kali, dia mati ya. Gua girang, ya. Siapa yang istirahat lagi selain masyarakat dan negara? Wasyajaru wa dawab. Tumbuh-tumbuhan, segala binatang girang dia mati. Kenapa? Hujan ada yang nggak turun gara-gara dosa manusia. Kodok dia mati girang, mati dia gara-gara deh. Gara-gara dia dosa dia banyak, hujan nggak turun, karena dia mati hujan turun. Alhamdulillah kata kodok. Syukur semua itu. Semuanya binatang girang sama dia. Pohon-pohonan hujan nggak turun, pohon mati nggak? Mati. Kenapa? Kan tadi bilang ada dosa seseorang yang Allah Ta'ala turun tahan hujan nggak turun gara-gara dosa apa?
dosa manusia. Keberkahan Allah Ta'ala cabut gara-gara dosa manusia. Nah, jadi kalau orang ahli maksiat mati, ya semuanya girang. Tumbuhan girang, sakit girang, ya binatang girang. Nah, girang, kalau girang tahu nggak? Nah, yang pertama, orang baik di dunia ditangisi oleh semuanya. Orang baik di dunia, siapa nangis? Selain keluarganya, selain ahli warisnya apa? Ya. Jalanan yang dia langkai menuju tempat baikan. Dia di rumahnya jalan, dan kaki, ini nangis. Tempat sujudnya nangis. Tempat sujudnya dia nangis. Nggak ada sujud lagi selain dia meninggal dunia, nangis. Kenapa? Dia orang baik, yang banyak taat, ya misalnya apa? Dia meninggal dunia, ditinggalin, ya nangis semuanya. Kalau keluarga nangis, umum deh, nangis. Kan tempat ibadah nangis, ya. Lalu lintas doanya dia, tiap malam dia berdoa, angkat tangan Allah Ta'ala tuh ada dari rumahnya ke langit, lalu lintas doanya ada. Begitu dia mati, padam, lalu lintas doa nggak ada lagi. Nah, ini orang-orang yang ditangisi kematiannya, karena dengan kematian dia, ya apa? Takut barokah nggak turun lagi. Dengan dia mati takut musibah bakal datang, ketakutan. Karena dia paku, ya penahan bala, penahan musibah, karena dia ahli taat, ahli taat, ahli takwa. Ya, jadi kematian ditangisi orang lainnya. Atau wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, Rasul bersabda kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar, inna dunya sijil mu'mini, ya, wahai Abi Dzar, dunia adalah penjara buat mukmin. Penjara nggak ada kebebasan, segitu aja ruangannya sempit, nggak ada kebebasan. Jadi orang mukmin di dunia laksana penjara, mau begini nggak boleh, haram, ini nggak boleh, dilarang sama agama, dia sabar. Ya, karena di penjara sadar, sabar aja deh. Karena banyak larangan, ya mesti begini, ya mesti taat, mesti menjauhi maksiat, itu semua di mana? Di dunia. Jadi dunia seperti penjara. Wal qabru amnuhu. Kuburan tempat keamanan buat dia. Maknanya kalau kita pengen bebas penjara, mati. Jadi orang mukmin mati kira kenapa? Bebas dari penjara. Udah. Wal qabru amnuhu, kuburan tempat aman buat dia. Sekarang kita masih penjara nggak? Masih penjara. Kapan kita bebas? Mati. Tapi mau bebas, mati gak mau. Mau bebas nggak? Mau, mati. Mati gak mau. Nggak bebas. Ya paham ya? Wa jannatu masirhu, ya. Tujuannya bakal ke surga. Kuburan tempat dunia penjara buat dia, kemudian kuburan tempat aman buat dia, ya tujuannya surga. Wa jannatu masirhu, surga tujuannya dia. Ya. Ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar. Lawan katanya, inna dunya jannatul kafir, dunia surganya orang kafir. Apa makna surga? Sebagaimana surga kita nanti yang kita akan masukin, surga nggak ada larangan lagi. Di surga boleh kita minum arak. Di surga orang laki boleh pakai emas. Di surga orang laki boleh pakai sutra. Nggak ada larangan lagi. Di dunia ada larangan nggak? Ada. Nah di sini ya surga orang kafir, dunia surga mereka. Orang kafir mau ngapain nggak apa-apa urusan dia. Karena surga dia mau mabuk, dia mau berzina, dia mau bunuh orang, emang bebas buat dia. Surga kan nggak ada larangan. Ya nggak ada larangan lagi surga, paham nggak? Nah, jadi orang kafir ini di dunia ya seperti surga, mau ngapain aja karena kafir. Kita nggak keren, nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram kita tahan, ini nggak boleh, agama bilang nggak boleh kita tahan. Kebiasaan. Tapi orang kafir ada yang larang, nggak. Dia mau ngapain bebas ya. Wal qabru adabu, kalau dia mati ya orang kafir surganya, dunia surganya. Kalau dia mati, kuburan menjadi tempat azabnya dia. Nah, baru rasain dia senang-senang dia di dunia, mati masuk ke tempat azabnya dia. Wa naru masirhu, tujuannya, ujungnya bakal masuk ke neraka. Akhirnya masuk neraka, puncaknya bakal masuk neraka. Nah, kita sabar aja. Orang dunia sebentar enggak? Karena orang kafir jadi dunia paling berapa tahun?
Tadi 60, 70, 80, ya nggak lama. Ya, di kuburan diadab selama-lamanya. Masuk udah gitu kuburan adab apa tuh? Masuk neraka selama-lamanya. Ini sabar. Kita di dunia jadikan dunia penjara, kita nggak lama di dunia, 60 tahun 70 tahun tinggal dunia. Sudah gitu kuburan enak, nikmat. Kemudian ujungnya masuk surga, enak gak? Enak selama-lamanya. Nah, jadi orang kafir menjadikan dunia sebagai surga. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti waqal Ibnu Abbas ini. Wallahu a'lam bishawab. يا ربنا اعترفنا بأننا